Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar semuanya? Ibu harap kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, perkenalkan nama Ibu Laila Hulikmah. Kalian bisa panggil Bu Laila. Jadi hari ini kita akan belajar tentang materi bab pertama, yaitu arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Nah, sebelum kita mulai materi pada pagi hari ini, Ibu memiliki sebuah video yang berisi lagu yang berjudul Garuda Pancasila. Mari kita menyanyikan lagu ini bersama-sama. Nah, setelah kalian mendengarkan lagu Garuda Pancasila, menurut kalian apa makna yang terkandung di dalam lagu Garuda Pancasila? Baik, kalian bisa jawab pertanyaan ini nanti untuk tugas kalian. Sekarang kita akan membahas materi terlebih dahulu. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang asal mula istilah Pancasila. Jadi istilah Pancasila ini sudah dikenal sejak zaman dahulu, yaitu zaman Majapahit pada abad ke-14 dalam buku Negara Kertagama karangan Empu Prapanca dan buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Istilah Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, panca yang berarti 5 dan sila yang berarti sendi. Nah, kemudian digabung menjadi batu sendi yang 5, yang juga berarti pelaksanaan kesusilaan yang 5. Pancasila memiliki dua pengertian, yaitu berbatu sendi yang 5 dan pelaksanaan kesusilaan yang 5. Apa saja itu? Yang pertama, dilarang melakukan kekerasan, dilarang mencuri, dilarang berjiwa dengki, dilarang berbohong, dan dilarang mabuk atau minum minuman keras. Kemudian, istilah Pancasila dalam kehidupan kenegaraan. Jadi, istilah Pancasila pertama kali dikenalkan oleh Insinyur Soekarno dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Kalian tentu masih mengingat pelajaran kelas 7 tentang perumusan dasar negara. Nah, di sini Insinyur Soekarno mengemukakan rumusan dasar negaranya yang kemudian disebut dengan Pancasila. Menurut Insinyur Soekarno, Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan.
Jadi, Pancasila merupakan nilai turun-temurun yang terdapat dalam kebudayaan Indonesia. Kemudian menurut Muhammad Yamin, Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti sendi, atas, dasar atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Jadi Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Pancasila sejak tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkan sebagai dasar negara sebagaimana tertuang dalam alinea keempat pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kalian bisa membuka kembali pembukaan UUD 1945. Nah, di alinea keempat kalian akan menemukan rumusan Pancasila yang saat ini kita jadikan sebagai dasar negara. Nah, di sini Ibu memiliki gambar dari para Founding Fathers atau Bapak Bangsa yang merumuskan Pancasila dalam sidang PPUPKI. Nah, dalam sidang PPUPKI yang membahas perumusan dasar negara, terdapat 3 tokoh yang mengusulkan rumusan dasar negara. Nah, yang pertama yaitu Bapak Muhammad Yamin yang mengusulkan dasar negara pada tanggal 29 Mei 1945, kemudian Mr. Supomo yang mengemukakannya pada tanggal 31 Mei, dan Insinyur Soekarno yang mengemukakan usulannya pada tanggal 1 Juni, yang kemudian usulan rumusan dasar negara tersebut dikenal dengan Pancasila. Di sini terdapat beberapa fungsi Pancasila. Nah, kita akan membahasnya lebih lanjut satu persatu. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila digunakan sebagai dasar atau fondasi untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Kemudian yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa atau way of life. Pancasila dijadikan petunjuk atau pedoman bersikap dan bertingkah laku dalam berbagai lingkungan kehidupan. Perilaku manusia Indonesia seharusnya didasarkan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Di sini Pancasila diibaratkan sebagai kompas yang menunjukkan arah kemana dan bagaimana masyarakat Indonesia harus berperilaku yang baik dan sesuai. Yang ketiga, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Tiap bangsa dan negara tentu memiliki jiwa tersendiri. Pancasila sendiri telah ada sejak bangsa Indonesia lahir, yaitu sejak proklamasi kemerdekaan. Kemudian yang keempat, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pribadi bangsa Indonesia memiliki fungsi, yaitu sebagai hal yang memberikan corak khas bangsa Indonesia yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Lalu, bagaimana contoh kepribadian bangsa Indonesia yang sesuai dengan Pancasila? Misalnya, beramah tamah dengan tetangga, melakukan gotong royong, musyawarah mufakat, dan lain-lain. Yang kelima, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Yang berarti, Pancasila mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. Semua hukum tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Setiap sila Pancasila merupakan nilai dasar, sedangkan hukum adalah nilai instrumental dari nilai dasar, atau turunan dari sila Pancasila. Yang keenam, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Pancasila berfungsi dan disepakati melalui sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 yang mengesahkan pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya pada alinea keempat terdapat rumusan Pancasila yang kemudian disepakati sebagai dasar negara. Yang selanjutnya, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia.
Pancasila sebagai cita-cita bangsa memiliki fungsi yaitu untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Nah, cita-cita bangsa Indonesia ini juga tertuang dalam bukaan UUD 1945 pada alinea ke-4. Kemudian yang selanjutnya, Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsekuensi ditetapkannya Pancasila oleh bangsa Indonesia sebagai dasar negara dan juga merupakan perwujudan melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Nah, dalam hal ini berarti tidak ada satu organisasi manapun, baik partai politik maupun non-partai di Indonesia yang bertentangan dengan Pancasila. Pancasila harus menjadi satu-satunya asas di setiap organisasi yang ada di Indonesia. Kemudian yang terakhir, Pancasila sebagai moral pembangunan. Pancasila dijadikan kerangka, acuan, tolak ukur, parameter, arah, dan tujuan dari pembangunan bangsa Indonesia. Baik, demikian materi hari ini tentang arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Nanti akan kita lanjutkan dengan diskusi dan pemberian tugas. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.